Selamat malam, Ibu Bapak dan teman-teman sekalian. Kita kembali lagi di Jazz Hope yang ke-99 ya. Tidak terasa kita sudah membahas di kitab Ulangan. Pada malam hari ini kita membahas Ulangan bab 9 ayat 1 sampai Ulangan 11 ayat 32. Dan salah satu topik eh, besar yang dapat kita bahas pada malam hari ini adalah mengenai berkat dan kutuk sebagai akibat dari ketaatan ataupun ketidaktaatan. Sebelum kita mulai jazz pada malam hari ini, kita awali dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah pencipta segala sesuatu, sumber terang dan kebijaksanaan yang sejati. Asal mula segala makhluk, curahkanlah seberkas cahayamu untuk menembus kegelapan akal budiku. Ambillah dariku kegelapan ganda yang menyelimutiku sejak lahir. Suatu ketidakmengertian karena dosa dan ketidaktahuan. Berilah kepadaku pengertian yang tajam dan ingatan yang kuat dan kemampuan untuk memahami segala sesuatu dengan benar dan mendasar. Karuniakanlah kepadaku talenta untuk menjelaskan dengan tepat dan kemampuan untuk mengutarakannya dengan seksama, luwes, dan menarik. Tunjukkanlah bagaimana aku memulainya, arahkanlah perkembangannya, dan bantulah sampai kepada penyelesaiannya. Kumohon ini demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita mulai dengan pembacaan Katekismus Gereja Katolik, artikel yang kelima. Sejak berabad-abad, gereja mengakui di dalam sekian banyak bahasa, kebudayaan, bangsa, dan negara imannya yang satu-satu, yang diterimanya dari Tuhan yang satu, yang diteruskannya oleh pembaptisan yang satu, yang berakar dalam keyakinan bahwa semua manusia hanya mempunyai satu Allah dan Bapa. Santo Ireneus dari Lyon, seorang saksi iman itu menerangkan, gereja hadir di seluruh dunia sampai ke batas-batas bumi terjauh. Ia telah menerima iman dari para rasul dan murid-murid mereka dan menyimpan pesan dan iman ini sebagaimana yang diterimanya seakan-akan ia tinggal dalam satu rumah saja. Ia percaya demikian kepadanya seakan-akan ia hanya mempunyai satu jiwa dan satu hati dan memaklumkan dan meneruskan pengajarannya dengan suara bulat seakan-akan ia hanya mempunyai satu mulut. Kita mulai baca dari kitab Ulangan bab 9. Orang Israel diperingatkan supaya jangan membanggakan jasanya. Dengarlah hai orang Israel, engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit. Suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang enak yang kau kenal dan yang tentangnya kau dengar orang berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang enak? Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan di depanmu laksana api yang menghanguskan. Dia akan dia akan memunahkan mereka dan dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Janganlah engkau berkata dalam hatimu apabila Tuhan Allahmu telah mengusir mereka dari hadapanmu. Karena jasa-jasakulah Tuhan membawa aku masuk menduduki negeri ini. Padahal karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan menghalau mereka dari hadapanmu. Bukan karena jasa-jasamu atau karena kebenaran hatimu engkau masuk menduduki negeri mereka, tapi karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu, dan supaya Tuhan menepati janji yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi ketahuilah bahwa bukan karena jasa-jasamu Tuhan Allahmu memberikan kepadamu negeri yang baik itu untuk diduduki. Sesungguhnya engkau bangsa yang tegar tengkuk. Ingatlah, janganlah lupa bahwa engkau sudah membuat Tuhan Allahmu gusar di padang gurun sejak engkau keluar dari tanah Mesir sampai kamu tiba di tempat ini. Kamu menentang Tuhan di Horeb. Kamu sudah membuat Tuhan gusar, bahkan Tuhan begitu murka kepadamu, hingga ia mau memunahkan kamu. Setelah ia mendaki gunung untuk menerima loh-loh batu, loh-loh perjanjian yang diikat Tuhan dengan kamu,
Maka aku tinggal 40 hari, 40 malam lamanya di gunung itu. Roti tidak kumakan dan air tidak kuminum. Tuhan memberikan kepadaku kedua loh batu yang ditulis jari Allah, di mana ada segala firman yang diucapkan Tuhan kepadamu di gunung itu dari tengah-tengah api pada hari perkumpulan. Sesudah lewat 40 hari 40 malam itu, maka Tuhan memberikan kepadaku kedua loh batu, loh perjanjian itu. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, bangunlah, turunlah dengan segera dari sini, sebab bangsamu yang kau bawa keluar dari Mesir telah berlaku busuk. Mereka segera menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat patung tuangan. Lagi Tuhan berfirman kepadaku, telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk. Biarkanlah aku, maka aku akan memunahkan mereka dan menghapuskan nama mereka dari kolong langit. Tetapi daripadamu akan kubuat suatu bangsa yang lebih berkuasa dan lebih banyak daripada bangsa ini. Setelah itu berpalinglah aku, lalu turun dari gunung yang sedang menyala itu dengan kedua loh perjanjian di kedua tanganku. Lalu aku menyaksikan bahwa sesungguhnya kamu telah berbuat dosa terhadap Tuhan Allahmu. Kamu telah membuat suatu anak lembu tuangan. Kamu telah segera menyimpang dari jalan yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Maka kupeganglah kuat-kuat kedua loh itu. Kulemparkan dari kedua tanganku, pecahkan di depan matamu. Sesudah itu aku sujud di hadapan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya pertama kali. Roti tidak kumakan dan air tidak kuminum, karena segala dosa yang telah kamu perbuat, yakni kamu melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sehingga kamu menimbulkan sakit hatinya. Sebab aku gentar karena murka dan kepanasan amarah yang ditimpakan Tuhan kepadamu, sampai ia mau memunahkan kamu. Tapi sekali ini pun Tuhan mendengarkan aku. Juga kepada Harun, Tuhan bermurka hingga ia mau membinasakannya. Maka pada waktu itu aku berdoa untuk Harun juga. Tetapi hasil perbuatanmu yang berdosa, yakni anak lembu itu, kuambil, kubakar, kuhancurkan dan kugiling baik-baik sampai halus menjadi abu. Lalu abunya kulemparkan ke dalam sungai yang mengalir turun dari gunung. Juga di Tabera, di Masa, dan di Kibrot Tawa. Kamu selalu membuat Tuhan gusar. Dan ketika Tuhan menyuruh kamu pergi dari Kades Barnea dengan berfirman, majulah dan dudukkan kuberikan kepadamu itu, maka kamu menentang titah Tuhan Allah. Kamu tidak percaya kepadanya dan tidak mendengarkan suaranya. Bahkan kamu menentang Tuhan sejak aku mengenal kamu. Maka aku sujud di hadapan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya. Aku bersujud karena Tuhan telah berfirman akan memunahkan kau. Dan aku berdoa kepada Tuhan, kataku, dan Allah, janganlah musnahkan umat milikmu sendiri yang kau tebus dengan kebesaranmu, dan yang kau bawa keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat. Ingatlah kepada hamba-hambamu, kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Janganlah perhatikan ketegaran bangsa ini ataupun kefasikannya dan dosanya. Supaya negeri dari mana engkau membawa kami keluar jangan berkata, sebab Tuhan tidak dapat membawa mereka masuk ke negeri yang dijanjikannya kepada mereka. Dan sebab bencinya kepada mereka, maka ia membawa mereka keluar untuk membunuh mereka di padang gurun. Bukankah mereka itu umat milikmu sendiri, yang kau bawa keluar dengan kekuatanmu yang besar dan dengan lenganmu yang teracung? Riwayat tentang loh batu yang baru. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepadaku, pahatlah dua loh batu yang serupa dengan yang mula-mula. Naiklah kepadaku ke atas gunung dan buatlah sebuah tabut dari kayu. Maka aku akan menuliskan pada loh itu firman-firman yang ada pada loh yang mula-mula yang telah kau pecahkan itu. Kemudian letakkanlah kedua loh ke dalam tabut itu. Maka aku membuat sebuah tabut dari kayu penaga dan memahat dua loh batu yang serupa dengan yang mula-mula. Kemudian aku mendaki gunung dengan kedua loh itu di tanganku. Dan pada loh itu, ia menuliskan sama dengan tulisan yang mula-mula ke-10 firman yang telah diucapkan Tuhan kepadaku di atas gunung dari tengah-tengah api pada hari kamu berkumpul. Setelah itu Tuhan memberikannya kepadaku.
Lalu aku turun kembali dari atas gunung, dan aku meletakkan loh-loh itu ke dalam tabut yang telah kubuat, dan disitulah tempatnya seperti yang diperintahkan Tuhan kepadaku. Maka orang Israel berangkat dari Beerot Bene Yaakan ke Mosera. Di sanalah Harun mati dan dikuburkan. Lalu Eleazar anaknya menjadi imam menggantikan dia. Dari sana mereka berangkat ke Gudgot, dan dari Gudgot ke Yotbata, suatu daerah yang banyak sungainya. Pada waktu Tuhan menunjukkan suku Lewi untuk mengangkut tabut perjanjian Tuhan, untuk bertugas melayani Tuhan dan untuk memberi berkat demi namanya sampai sekarang. Sebab itu, suku Lewi tidak mempunyai bagian milik pusaka bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Tuhanlah milik pusakanya, seperti yang difirmankan kepadanya oleh Tuhan Allah. Maka aku ini berdiri di atas gunung seperti yang pertama kali, 40 hari 40 malam lamanya. Dan sekali ini pun Tuhan mendengarkan aku. Tuhan tidak mau memusnahkan engkau. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, bersiaplah, pergilah berjalan di depan bangsa itu, supaya mereka memasuki dan menduduki negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka. Orang Israel yang diperingatkan supaya taat dan bersyukur. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu, selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaan. Sesungguhnya Tuhan Allahmu lah yang empunya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit, dan bumi dengan segala isinya. Tetapi hanya oleh nenek moyangmu lah hati Tuhan terpikat, sehingga ia mengasihi mereka, dan keturunan mereka lah, yakni kamu, yang dipilihnya dari segala bangsa, seperti sekarang ini. Sebab itu, sunatlah hatimu, dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk. Sebab Tuhan Allahmu lah Allah segala Allah, dan Tuhan segala Tuhan. Allah yang besar, kuat, dan dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap, yang membela hak anak yatim dan janda, dan menunjukkan kasihnya kepada orang asing dengan memberikan kepadanya makanan dan pakaian. Sebab itu haruslah kamu menunjukkan kasihmu kepada orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepadanya haruslah engkau beribadah dan berpaut, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Dialah pokok puji-pujianmu, dan dialah Tuhan Allahmu, yang telah melakukan di antaramu perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, yang telah kau lihat dengan matamu sendiri. Dengan 70 orang nenek moyangmu pergi ke Mesir. Tetapi sekarang ini Tuhan Allahmu telah membuat engkau banyak seperti binatang-binatang di langit. Kebesaran Tuhan. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Kamu tahu sekarang, kukatakan bukan kepada anak-anakmu yang tidak mengenal dan tidak melihat ajaran Tuhan Allahmu kebesarannya, tangannya yang kuat dan lengannya yang teracung, tanda-tanda dan perbuatan-perbuatan yang dilakukannya di Mesir terhadap Firaun, Raja Mesir, dan terhadap seluruh negerinya. Juga apa yang dilakukannya terhadap pasukan Mesir dengan kuda-kudanya dan kereta-keretanya, yakni bagaimana ia membuat air laut Teberau meluap meliputi mereka ketika mereka mengejar kamu, sehingga Tuhan membinasakan mereka untuk selamanya. Dan apa yang dilakukannya terhadapmu di padang gurun sampai kamu tiba di tempat ini. Pula apa yang dilakukannya terhadap Datan dan Abiram, anak-anak Eliab dan Ruben, yakni ketika tanah mengangkat mulutnya dan menelan mereka dengan sisi rumahnya, kemah-kemah dan segala yang mengikuti mereka di tengah-tengah seluruh orang Israel. Sebab matamu sendirilah yang telah melihat segala perbuatan besar yang dilakukan Tuhan.
Ketaatan mendatangkan berkat, ketidaktaatan mendatangkan kutuk. Jadi kamu harus berpegang pada seluruh perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya kamu kuat untuk memasuki serta menduduki negeri kemana kamu pergi mendudukinya. Dan supaya lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunan mereka. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Sebab negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya bukanlah negeri seperti tanah Mesir, dari mana kamu keluar, yang setelah ditabur dengan benih harus kau airi dengan jerih payah, seakan-akan kebun sayur. Tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah, yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu. Mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Dan dia akan memberi rumput di padangmu untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Hati-hatilah supaya jangan hatimu terbujuk sehingga kamu menyimpang dengan beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Jika demikian, maka akan bangkitlah murka Tuhan terhadap kamu dan ia akan menutup langit sehingga tidak ada hujan dan tanah tidak mengeluarkan hasil, lalu kamu lenyap dengan cepat dan negeri yang baik yang diberikan Tuhan kepadamu. Tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini di dalam hatimu dan dalam jiwamu. Kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Engkau harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya. Apabila engkau duduk di rumahmu dan apabila engkau sedang dalam perjalanan dan apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun, kau harus menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu, supaya panjang umurmu dan umur anak-anak yang di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepada mereka sama ada langit di atas bumi. Sebab jika kamu sungguh-sungguh berpegang pada perintah yang kusampaikan kepadamu untuk dilakukan dengan mengasihi Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, dan dengan berpaut padanya, maka Tuhan akan menghalau segala bangsa ini dari hadapanmu, sehingga kamu menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu. Setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, kamulah yang akan memilikinya. Mulai dari padang gurun sampai gunung Libanon dan dari sungai itu, yakni sungai Efrat, sampai laut sebelah barat akan menjadi daerahmu. Tidak ada yang akan dapat bertahan menghadapi kamu. Tuhan Allahmu yang akan membuat seluruh negeri yang kau injak itu menjadi gemetar dan takut kepadamu, seperti yang dijanjikan Tuhan kepadamu. Lihatlah, aku memperhadapkan padamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan padamu pada hari ini. Dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang perintahkan padamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Jadi apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke negeri yang kau masuki untuk mendudukinya, maka haruslah engkau mengucapkan berkat di atas gunung Gerizim dan kutuk di atas gunung Ebal. Bukankah keduanya terletak di sebelah barat sungai Yordan, di belakang jalan raya setelah matahari terbenam, di negeri orang Kanaan yang diam di Araba Yordan, di tentangan Gilgal dekat pohon-pohon tarbantin di More. Sebab kamu ini sebentar lagi hendak menyeberangi sungai Yordan untuk memasuki dan menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Dan bila kamu akan menduduki dan mendiaminya, maka haruslah kamu melakukan dengan setia segala ketetapan dan peraturan yang kupaparkan padamu pada hari ini. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur. Oke, mungkin kita akan sharing di ujung ya, seperti biasa. Kita akan mulai pengajaran kita pada malam hari ini. Pembahasan diawali dengan peringatan dan juga riwayat kemurtatan. Sesi pertama ini akan dibawakan oleh Kak Bertus ya. Silakan Kak Bertus. Oke, terima kasih. Nah, ini kita akan membahas pasal 9 dan pasal 10 ya. Jadi peringatan dan riwayat kemurtatan. Nah, next. Jadi pasal 9 dan pasal 10 ini kalau kita lihat layoutnya gitu ya, kerangka narasinya kita bisa lihat di sini. Jadi ada dua riwayat yang diapit
oleh peringatan, dua peringatan. Jadi peringatan awal, kemudian mengisahkan riwayat, dan kemudian ditutup dengan peringatan di akhir. Nah, kalau kita lihat, nah ini menariknya di sini sebenarnya. Lihat struktur narasi yang ada di sini, bagaimana peringatan, kemudian disampaikan riwayat, dan ditutup lagi dengan satu peringatan. Ini mirip sekali dengan kalau kita lihat itu seperti orang yang sedang menasihati, gitu ya. Atau mungkin di sini lebih pas kalau kita bicara seorang bapak yang menasihati anaknya, begitu ya. Jadi dia memberikan peringatan, riwayat dan peringatan. Sebagai contoh misal begini, misal seorang bapak mengatakan kepada anaknya, "Nak, kamu itu kalau sekolah harus rajin ya." Nah, suatu peringatan, kamu kalau sekolah tuh harus rajin ya. Kemudian masuk ke riwayat. Dulu ya, bapak itu waktu sekolah, nah, masuk ke riwayat dia. Gitu ya. Itu bapak itu sekalipun nggak pinter, tapi bapak rajin. Nah, bapak bisa mengalahkan teman-teman bapak yang sebenarnya dia pinter, tapi malas. Gitu ya. Kemudian ditutup lagi dengan peringatan untuk memperkuat hal itu. Jadi, Bapak ingatkan lagi, kamu untuk jangan malas dan harus rajin. Nah, itu. Jadi, struktur narasinya seperti itu. Jadi, di mana riwayat itu memperkuat peringatan yang diberikan. Gitu ya. Next. Nah, di sini itu dimulai dengan satu peringatan agar tidak membanggakan jasa. Atau saya singkat lebih mudahnya ada peringatan agar tidak sombong. Gitu ya. Karena pada pasal 9 ayat 1 sampai 6 ini jelas dikisahkan, disampaikan di mana perkataannya jelas bahwa bukan karena jasa-jasa bangsa Israel ataupun bukan juga karena kebenaran hati bangsa Israel, maka bangsa Israel itu bisa masuk dan menduduki tanah Kanaan. Ya. Nah, sekalipun dan di sini hal ini tentu Tuhan bukan hanya berbicara kepada bangsa Israel, tapi terlebih Tuhan juga berbicara kepada kita. Karena pada akhirnya pasti demikian. Gitu ya. Walaupun kita tahu, walaupun pada dasarnya memang wajar ketika manusia gitu ya, ketika kita sudah berjuang memperjuangkan sesuatu dan kemudian kita mendapatkan menerima hasil dari perjuangan itu membuahkan suatu hasil, maka kita merasa bangga, kita merasa lega, kita merasa puas. Ya. Tapi perlu kita ingat bahwa bukan hanya karena usaha kita, tapi kalau seandainya Tuhan tidak mengizinkan kita menerima buah itu, ya kita nggak akan menerima hasilnya. Mau seberapa berusahanya kita sekalipun. Begitu juga sebaliknya. Tuhan sudah menganugerahi kepada kita kesempatan untuk bisa menerima hasil. Tapi kalau kita tidak memanfaatkan dengan sekuat tenaga, kita tidak berusaha dengan sekuat tenaga, ya kita juga nggak akan dapat. Tapi kalau kita mengatakan bahwa setiap hal yang kita terima, hasil yang kita dapat, itu karena perjuanganku, apalagi ditambah dengan kata saja, nah inilah yang dikecam. Jadi peringatan ini tentu bukan hanya kepada bangsa Israel, gitu ya, tapi juga kepada kita semua. Kenapa peringatan ini disampaikan? Agar bangsa Israel tidak melupakan Tuhan. Gitu ya, jangan mentang-mentang mereka berhasil mengalahkan orang-orang kuat di Kanaan, sehingga mereka melupakan Tuhan. Maka next, riwayat selanjutnya, gitu ya, di pasal 9 dikisahkan apa? Itu. Next saja. Riwayat selanjutnya di pasal 9 dikisahkan apa? Dikisahkan bagaimana mereka murtad. Itu mereka membuat anak lembu emas. Mereka melupakan Tuhan. Mereka merupakan Allah.
Gitu. Maka peringatan tadi dibuat agar kamu tidak sombong, supaya kamu tidak melupakan Allah. Karena apa? Lihat dulu itu nenek moyangmu. Gitu kan. Ini kan Musa berbicara kepada generasi yang baru. Coba lihat dulu mungkin bapakmu. Lihat dulu kakekmu itu. Mereka sudah melupakan Allah dengan membuat anak lembu emas. Sampai aku marah, gitu mungkin kata Musa itu ya. Sampai aku hancurkan dua loh batu itu. Sampai Tuhan pun mau memusnahkan mereka. Tapi aku berdoa, aku bersyafaat bagi orang tuamu. Aku bersyafaat bagi kakek dan nenekmu. Aku bersyafaat bagi bangsa ini. Sampai akhirnya rekonsiliasi terjadi. Nah, maka riwayat ini itu kan hadir untuk memperkuat peringatan yang sebelumnya. Itu. Nah, riwayat-riwayat ini nggak akan saya bahas detail karena kita sudah pernah bahas ya di pertemuan di tahun lalu tanggal 23 Maret. Karena kisah riwayat ini tuh mengulang Keluaran pasal 32. Next. Nah, kemudian muncul riwayat yang baru. Nah, riwayat setelah itu apa? Muncullah Musa mengkisahkan ada loh batu yang diganti. Karena sebelumnya saking marahnya Musa, loh batu itu dihancurkan oleh Musa. Tapi di sini Tuhan tidak menyalahkan Musa. Kita dibaca, Tuhan tidak menyalahkan Musa. Tuhan minta Musa untuk membuat dua loh batu yang serupa dengan yang sebelumnya. Begitu. Ini menunjukkan apa? Bahwa sekalipun antara Tuhan dengan bangsa Israel sudah ada perjanjian, dan perjanjian itu dirusak secara sepihak oleh bangsa Israel, gitu ya, bangsa Israel tidak setia kepada perjanjian itu, tapi Tuhan tetap tidak membatalkan perjanjian itu dengan bangsa Israel, melainkan Tuhan memperbaharui. Nah, simbolnya apa? Dua loh batu yang baru. Jadi Tuhan tidak membatalkan perjanjian, sekalipun bangsa Israel merusak perjanjian secara sepihak. Melainkan Tuhan memperbaharui perjanjiannya dengan dua loh batu yang baru. Ini luar biasa cinta kasih Tuhan di sini. Nah, dan riwayat ini sudah pernah kita bahas ya di tanggal 13 April tahun lalu, dan riwayat ini mengulangi kitab Keluaran pasal 34. Next. Nah, maka dari itu muncullah peringatan yang ketiga, supaya taat dan bersyukur. Bersyukur karena apa? Karena riwayat tadi, Tuhan tidak jadi memusnahkan engkau. Tuhan tidak jadi membatalkan perjanjiannya. Melainkan Tuhan malah memperbaharui perjanjian itu. Maka kamu bangsa Israel harus taat dan bersyukur. Harus ingat kepada Tuhan. Harus mengasihi Tuhan. Beribadah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Berpegang pada perintah ketetapan Tuhan. Gitu ya. Nah, supaya apa? Supaya baik keadaan. Nah, ini mungkin hal ini pernah disampaikan berkali-kali gitu ya. Saya pernah sampaikan bahwa kebesaran Tuhan itu tidak akan bertambah dan tidak akan berkurang. Kemuliaan Tuhan itu tidak akan bertambah dan tidak akan berkurang. Tuhan sudah besar dari sejak dahulu kala. Tuhan sudah mulia dari sejak dahulu kala dan akan selalu mulia sampai kapanpun. Sekalipun manusia tidak beribadah kepada Tuhan, Tuhan tetap besar dan tetap mulia. Bahkan sekalipun semua manusia beribadah kepada Tuhan, kemuliaan Tuhan juga tidak bertambah. Kebesaran Tuhan tidak bertambah. Begitu ya. Maka sebenarnya dari setiap ibadah kita, dari setiap ketaatan kita, dari setiap rasa syukur kita, persembahan kita,
penyembahan kita tidak menguntungkan Tuhan, melainkan demi kebaikan kita, supaya baik keadaan. Wah, itu kan kesimpulannya ke sana. Tujuan daripada apa yang disampaikan di sini, kita menuruti segala jalan, takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, beribadah pada Tuhan, itu kan berpegang pada perintah Tuhan, ya, supaya kita yang diuntungkan, ya, supaya baik keadaan, itu mesti kita pegang, yaitu supaya keadaan kita baik. Next. Nah, kemudian menariknya di sini, gitu ya, muncul satu kalimat yang mungkin kita pernah dengar itu di Perjanjian Baru, yaitu apa? Sunat hati. Sebab itu sunatlah hatimu dan janganlah lagi kamu tegar-tengkuk. Next. Nah, dua kata ini itu sering muncul sebenarnya dalam Alkitab, bahkan juga dalam Perjanjian Lama. Misal dalam kitab Ulangan pasal 30 ayat 6 nanti, gitu kan? Dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunan. Kemudian di kitab Perjanjian Lama yang lain, kita itu juga disebutkan dalam Yeremia 4 ayat 4, misal hati yang disunat begitu ya, itu ada Imamat 26 ayat 41, Yeremia 9 ayat 25, Yeskiel 44 ayat 7 dan 9 begitu ya. Kemudian ada telinga yang tidak bersunat, itu Yeremia 6 ayat 10, kemudian bibir yang tidak bersunat itu Keluaran 6 ayat 12 dan ayat 30. Gitu ya. Dan di sini Rasul Paulus menuliskan dalam suratnya kepada jemaat di Roma bahwa apa? Orang Yahudi sejati, dia tidak nampak keyahudiannya dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara harafiah. Harusnya harafiah ya. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Hati yang bersunat itu maksudnya apa? Nah, di sini disampaikan, hati yang tidak bersunat itu tertutup dan tidak dapat menerima Allah. Artinya, kalau hati yang bersunat itu adalah hati yang terbuka dan dapat menerima Allah. Bahkan dikatakan sini bukan cuma hati yang masih bersunat, telinga pun juga harus bersunat. Supaya apa? Terbuka terhadap firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Bahkan bukan hanya sampai di telinga saja, tapi bibir pun juga perlu bersunat. Supaya apa? Dapat berbicara atas nama Tuhan. Nah, ini penting mengenai sunat hati. Next. Nah, kemudian juga di sini disampaikan bahwa Tuhan Allahmu lah Allah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan. Allah yang besar, kuat dan dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap, yang membela hak anak yatim dan janda, dan menunjukkan kasihnya kepada orang asing dengan memberikan kepadanya makanan dan pakaian. Next. Nah, dalam konteks zaman dulu, gitu ya, dalam konteks Israel kuno, tiga golongan ini itu golongan yang paling membutuhkan. Anak yatim, janda, dan orang asing. Kenapa? Karena zaman dulu Israel kuno, gitu ya, suatu keluarga itu sangat berpusat, gitu ya, berpatok, sangat mengandalkan ayah, sangat mengandalkan sang bapak. Jadi sumber kehidupan itu dari bapak. Gitu ya. Kalau tiba-tiba bapaknya meninggal, maka satu keluarga itu akan kesusahan makan. Satu keluarga itu akan miskin, kemiskinan. Gitu ya. Karena sang istri tidak bekerja. Itu sang ibu tidak bekerja. Begitu ya. Maka ketika anak itu menjadi yatim, tidak memiliki bapak, ya dia akan mengalami kemiskinan. Dan seorang istri yang kemudian ditinggalkan oleh suaminya, ya dia juga akan mengalami kemiskinan. Jadi seorang janda. Gitu. Walaupun hal ini dalam konteks zaman sekarang mungkin kurang relevan. Gitu. Karena zaman sekarang perempuan sudah bisa bekerja, gitu ya. Bahkan beberapa perempuan lebih sukses, gitu kan, pendapatannya lebih besar daripada suaminya. Gitu.
Nah, kemudian yang terakhir adalah orang asing. Kenapa orang asing? Karena seringkali orang asing itu sebagai budak. Maka kalau kita baca di ayat setelahnya ya, di ayat 19 itu disampaikan, sebab itu haruslah kamu menunjukkan kasihmu kepada orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Nah, dahulu orang asing di tanah Mesir itu adalah maksudnya dahulu kamu budak di tanah Mesir. Begitu. Jadi orang asing ini konotasinya kepada budak. Walaupun zaman sekarang mungkin bisa jadi orang asing eh, lebih kaya daripada orang lokal begitu ya. Nah, tapi maksudnya ketiga golongan ini melambangkan orang yang membutuhkan. Artinya menunjukkan bahwa Allah itu membela hak orang yang membutuhkan. Menunjukkan kasih kepada orang yang membutuhkan. Artinya begitu. Next. Nah, ternyata ajaran ini itu juga diteruskan oleh gereja sampai saat ini. Gitu. Ini menunjukkan gereja itu menerima kepenuhan wahyu dan ajaran para rasul. Maka gereja mengajar umat beriman pada jalan menuju keselamatan dan kekudusan. Itu dalam hal ini gereja mengajarkan apa? Hukum-hukum kehidupan sosial. Gereja mengajarkan apa? Keadilan dan cinta kasih yang sesuai dengan kebijaksanaan ilahi. Nah, lebih khususnya dalam ayat ini, gereja mengajarkan untuk kita mengasihi dan membela hak orang-orang yang susah, orang-orang yang membutuhkan. Next. Nah, maka di sini kita bisa lihat kembali, gitu ya, bahwa kemenangan dalam peperangan dan masuknya ke tanah perjanjian adalah anugerah cuma-cuma dari Tuhan. Maka di sini muncul peringatan untuk jangan sombong, jangan memegahkan diri. Yang kedua, taat dan bersyukur kepada Tuhan adalah untuk kebaikan manusia, gitu ya. Dan di antara itu ada satu riwayat, ya, riwayat tentang anak lembu emas, riwayat tentang dua loh batu yang baru. Nah, maka kemudian bangsa Israel diajak untuk taat dan bersyukur kepada Tuhan. Karena dengan dua loh batu yang baru tadi, menunjukkan Tuhan tidak membatalkan perjanjiannya. Sekalipun bangsa Israel merusak perjanjian itu secara sepihak. Tapi Tuhan memperbaharui perjanjian. Maka bangsa Israel harus taat dan bersyukur kepada Tuhan. Gitu ya. Dan taat dan bersyukur ini adalah untuk kebaikan kita, manusia. Gitu. Dan Rasul Paulus juga di sini, saya kutip dari perkataan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma ya, orang Yahudi sejati ialah yang melakukan sunat di dalam hati secara rohani. Selain itu gereja juga mengajarkan keadilan dan cinta kasih yang sesuai dengan kebijaksanaan ilahi. Maka teman-teman kalau misal sekarang gitu ya, saya sebenarnya sekarang ini sedikit sharing gitu ya. Mungkin beberapa sudah ada yang tahu bagaimana saya sedang memperjuangkan studi gitu ya, dan ini hal yang baru gitu, dan mungkin untuk saat ini sekarang ini hal yang cukup berat juga untuk dilalui. Jadi banyak usaha gitu ya, banyak banyak waktu, tenaga, usaha, bukan hanya raga tapi juga jiwa juga begitu kan, juga untuk keberhasilan studi ini gitu. Kemudian sebenarnya dalam beberapa waktu saya sempat berpikir begitu ya, kenapa kok aku melalui jalur yang susah ini ya Tuhan begitu. Berpikir begitu kadang. Karena saking susahnya, mungkin saking beratnya, kemudian berpikir kenapa kok aku harus kok aku memilih jalan hidup yang seperti ini ya gitu. Padahal aku bisa memilih jalan hidup lain yang lebih mudah, yang lebih enak, yang lebih gampang gitu ya, dengan karir mungkin begitu kan, yang lebih jelas lah imbal hasil dibandingkan dengan usahanya begitu ya. Kalau sekarang kan saya mungkin merasa usaha yang dikeluarkan itu tidak sebanding dengan hasil yang didapat gitu kan. Lebih besar usaha yang dikeluarkan daripada hasil yang didapat gitu. Nah,
Tapi di momen itu sebenarnya Tuhan mengingatkan kembali bahwa ternyata dengan seperti ini aku bisa belajar taat dan bersyukur. Taat untuk tetap menjalani jalan hidup ini. Karena aku percaya ketika memulai perjalanan ini, aku memutuskan itu dalam doa. Dan aku percaya bahwa ini yang Tuhan kehendaki dalam kehidupanku. Gitu. Artinya, maka kalau sekarang aku masih berjalan di jalan hidup ini, masih berjuang di jalan hidup ini, itu semata-mata karena aku mencoba untuk taat apa yang Tuhan mau. Dan kalau semuanya mudah, gitu ya, kalau semuanya mudah, semuanya lancar, semuanya mulus, maka bisa jadi aku nggak akan bersyukur. Karena sudah mudah, ya sudah, terbiasa mudah kan, begitu jadinya. Maka ya tidak ada yang disyukuri. Tapi ketika berat yang dilalui, gitu ya, berat diperjuangkan kemudian mendapatkan hasil. Tapi itu pun juga belum tuntas. Harus melalui step yang kedua, berat kemudian nanti mendapatkan hasil, begitu ya. Maka di sana rasa syukurnya akan lebih besar, begitu. Karena sungguh bisa merasa bahwa ini bukan semata-mata hasil usahaku, tapi Tuhan juga berperan, begitu ya. Apalagi kalau saya melihat istri yang selalu berdoa dengan sangat tekunnya, gitu ya, siang dan malam menopang, itu kan menopang seluruh keluarga, menopang saya juga. Maka di sana saya semakin yakin bahwa pertolongan Tuhanlah yang paling dominan dalam kehidupan saya. Maka kalau kita teman-teman di sini kita merasa mungkin saat ini sedang menghadapi masa yang susah, maka justru di sanalah kesempatan kita untuk bersyukur sebenarnya. Karena kalau kita mengalami terus mengalami kemudahan, bisa jadi kita tidak akan bersyukur lagi karena semuanya sudah mudah, terbiasa mudah. Tapi kalau saat ini kita sedang mengalami kesusahan dan mungkin satu momen Tuhan hibur sedikit, gitu ya, itu akan rasa syukurnya akan besar sekali. Walaupun mungkin masalahnya belum tuntas. Nah, itu paling sedikit dari saya. Monggo silakan dilanjut oleh Jos. Monggo silakan. Baik, Bapak Ibu, teman-teman yang terkasih dalam Yesus Kristus, bertemu lagi dengan saya. Dan saya akan sedikit membawakan mengenai ketaatan dan ketidaktaatan. Sebenarnya kan kalau melihat awalnya itu sebenarnya kan ngomongnya kan ketaatan mendatangkan berkat dan ketidaktaatan mendatangkan kutuk ya. Tapi saya lebih mengarahnya ke menekankan ke ketaatan dan ketidaktaatannya. Soalnya kadang kita suka terjebak pada pemikiran teologi kemakmuran. Ketika kita berbuat baik pada Tuhan, ketika kita memberikan persembahan, mungkin kolekto yang banyak, sedekah, apa gitu, semua dibalikan dalam bentuk berkat pada Tuhan. Padahal kan nggak segala sesuatu seperti itu. Nggak semua waktu kita akan dibalas Tuhan seperti itu. Pada akhirnya kan semua mau duitnya kita kapan datangnya, mau berapa dan semacamnya, atau apakah kita akan hidup kaya ataupun hidup eh, biasa-biasa saja ya, atau mungkin agak kurang gimana, itu kan sebenarnya kan kembali lagi kepada Tuhan aja. Pertanyaannya aja kita sekarang ketidaktaatan ataupun ketaatan yang mau kita pilih. Mungkin sebelum saya masuk ke lebih dalam ya, saya mesti menceritakan lagi tentang latar belakang atau latar budaya yang terjadi pada
saat at least kitab-kitab Taurat ini ditulis. Berkat itu digambarkan sebagai sesuatu yang muncul pada saat itu. Jadi pada waktu itu tuh orang tidak nggak mikir tentang kehidupan selanjutnya, ya kehidupan kedua, gitu, kehidupan setelah meninggal dan semacam itu nggak ada. Orang mikirnya kalau berkat akan muncul pada saat itu, ya misalkan ekonominya oke, panjang umur, sehat dan semacamnya. Kalau kutuk akan datang pada saat itu juga, misalkan ditekan, kelaparan, tulah, kena penyakit sana sini, mati mendadak, atau mungkin kalau beberapa kasus matinya itu mengerikan ya, misalkan langsung ditelan bumi gitu misalkan, kayak Datan dan Abiram gitu ya. Jadi konsepnya seperti itu. Beda dengan kita sekarang kan kita mengenal ada berkat materi dan berkat rohani gitu. Nah, nanti akan kita bahas lebih dalam lagi pada slide-slide berikut ini. Lanjut. Nah, lalu awal-awal langsung ditekankan haruslah engkau mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan itu yang gimana? Melakukan segala ketetapannya. Karena Tuhan pada dasarnya pada awalnya pun juga sudah dan selalu menaati janjinya, menaati ketetapannya. Jadi ketika kita ngomong perjanjian gitu, covenant gitu ya, itu tuh pasti kan ada dua pihak, dua atau lebih pihak gitu kan. Nggak mungkin satu pihak doang gitu. Kalau satu pihak bukan perjanjian namanya juga gitu kan. Itu cuma mungkin komitmen diri gitu. Tapi kalau perjanjian itu ada orang, ada dua pihak, dan dua pihak itu supaya perjanjian itu bisa bertahan, bisa jalan, dua perjanjian itu harus dilaksanakan gitu. Bagiannya masing-masing mesti dijalankan. Makanya dibilang mengasihi Tuhan, melakukan segala ketetapan Tuhan tuh konteksnya itu tuh ya kasihnya Tuhan, kasih dari Tuhan yang berpegang juga pada perjanjiannya. Makanya dikatakan Yohanes di 13:15 dikatakan bahwa gini, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu supaya kamu juga berbuat sama yang telah kuperbuat kepadamu. Nah, jadi teladan Tuhan mengasihi kita, Tuhan berpegang pada perjanjiannya yang diberikan kepada kita, maka kita juga mesti meresponinya dengan baik juga. Gitu. Dengan demikian itulah yang dinamakan dengan mengasihi Tuhan. Lanjut. Lalu dibilang kan ada yang menarik sebenarnya di ayat 2 adalah mengenai ya kebesaran Tuhan dan terus juga hajarannya gitu. Hajaran itu maksudnya gimana? Hajaran ini sebenarnya kalau di kata Ibrani-nya sebenarnya yasar, artinya disiplin, maka dihajar gitu kan. Tapi konteksnya di sini atau mungkin tafsirannya atau artinya yang lebih ditekankan sini adalah pengajaran atau teaching. Jadi pengertian mengenai Allah dan segala perbuatan-perbuatannya dan kebesaran-kebesarannya. Dan Allah itu tidak menampakkan dirinya pada generasi selanjutnya, tapi generasi sekarang, generasi maksudnya pada waktu itunya gitu ya, generasi orang-orang yang mendengarkan itunya yang akan mengajarkan itu pada anak-anak mereka mengenai Allah. Lanjut. Sehingga kita di sini sebenarnya langsung ngelihat gitu ya, pentingnya pendidikan anak kita akan dan pengenalan anak kita itu akan Allah. Makanya dalam janji pernikahan ya, meskipun saya belum menikah ya, tapi kan kadang ngiringin terus, jadi itu terekam gitu ya. Tinggal waktunya kapan aja saya nikahnya gitu. Nah, terekam gitu. Pasti mempelai itu ditanya, apakah kamu akan kurang lebih gini ya, apakah kamu akan berjanji untuk mendidik anak kamu sesuai dengan
saya lupa hukum gereja, hukum Kristus, pokoknya menjadi anak, mendidik anaknya itu menjadi anak Kristen, anak Katolik yang baik. Karena memang sedemikian pentingnya pendidikan anak itu. Dari zaman dulu pas bangsa Israel itu pakai kitab Taurat dan semacamnya, sampai juga pada hari ini juga tahun 2024, ya, setiap orang calon orang tua itu tuh pas nikah tuh langsung ditanya kayak gitu. Kamu siap nggak mendidik anak kamu jadi anak Katolik, anak Katolik yang taat? Ya. Bahkan ketika pernikahannya pun beda agama, menikahnya diberikan dispensasi untuk melakukan beda agama atau beda gereja, orang Katoliknya juga mesti orang non Katoliknya juga mesti dikasih paham sama orang Katoliknya bahwa anak-anak yang akan lahir melalui kita ini, ya, itu harus dididik secara Katolik, harus dididik untuk dikenalkan iman Katoliknya. Jadi sedemikian seperti itu, gitu. Idealnya. Kalau prakteknya itu masalah lain, ya. Nah, tidak mau mengurusi itu untuk sekarang, ya. Nah, jadi Katekismus Gereja Katolik bilang bahwa pendidikan oleh orang tua itu penting dan bersifat hakiki. Nah, anak itu harus dipandang sebagai anak-anak Allah dan dihormati, gitu. Dan harus dididik agar mematuhi hukum Allah. Dan orang tua itu kan orang pertama yang punya akan anak itu, gitu. Jadi orang tua pun ada orang yang pertama yang bertanggung jawab atas pendidikannya, dan harus menjadi teladan dalam setiap perbuatannya, perbuatan kasihnya, termasuk juga kehidupan doa. Jadi ingat juga almarhum Bapak juga dan Ibu setiap malam pasti gak pernah sekalipun mereka melewatkan malam itu tanpa doa. Saya aja kadang masih bolong-bolong, tapi mereka tuh enggak. Meskipun ngantuk-ngantuk gitu, atau kadang ketiduran pas doa apa gitu, mereka tetap langsung laksanakannya. Dan itu memberikan teladan seperti itu. Jadi, oh ya gitu ya. Saya juga melihat gimana Bapak Ibu punya konflik dan menyelesaikan konfliknya seperti apa. Jadi saya, oh gitu. Saya bilang juga sama ya pasangan saya juga gitu ya pacar gitu maksudnya. Ya kurang lebih saya tuh kagum pada orang tua saya, sehingga hubungan juga ketika ada konflik itu tuh saya usahakan saya tuh bisa meneladani Bapak Ibu juga dan menyelesaikan masalahnya dengan kasih dan coba membangun kehidupan doa dan semacamnya. Ya meskipun tentu ya mungkin masih nakal-nakalan gitu ya, tapi uh, ya sedemikian itunya gitu. Dan sebenarnya jadi kepikir juga ke masa depan, apakah saya juga bisa menjadi teladan yang baik juga bagi anak-anak saya. Ya walau ya gitu. Lanjut. Nah, lalu menariknya gini sih, mungkin sedikit intermezzo dikit ya. Lalu menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu, supaya panjang umurmu dan umur anak-anakmu dengan sumpah yang pada nenek moyangmu selama ada langit di atas bumi, sampai selama-lamanya gitu ya. Selama bumi ini masih ada. Sebenarnya kalau ada tradisi dalam gereja Katolik dan mungkin gereja universal mungkin ya. Mohon koreksi bila saya salah, tapi at least gereja Katolik melakukan ini sih. Nah, jadi Bapak Ibu lihat situ sih ada 20 CMB 09. Itu biasanya ditulisnya pas awal tahun gitu. Dengan kapur yang biasanya udah diberkati oleh imam. Kita boleh aja beli kapur terus minta memberkatin buat tulis itu di atas. 20 berarti 2009 pada waktu itunya. CMB. CMB itu sebenarnya dari Kasper, Melchior, dan Baltazar gitu. Tapi pada akhirnya diberi pemaknaan baru sebagai Christus Mansionem Benedicat. Semoga Kristus memberkati rumah ini.
Jadi memang menarik sebenarnya, seperti yang dari dulu hal seperti ini yang dilakukan oleh gereja Katolik ya, bentuk-bentuk mungkin tradisi Yahudi pas awal-awalnya gitu. Ya karena pada dasarnya juga ya orang Katolik itu kan adanya ya dibentuknya oleh orang Yahudi gitu pada waktu itu. Ya kan berbeda dengan Yahudi pada masa waktu itu. Nah, lanjut. Eh, Bapak Ibu, teman-teman barangkali saya putus-putus suaranya apa gitu langsung ngomong ya. Bener. Ini kadang saya dapat tulisan jaringannya nggak stabil. Nah, lalu besaran ini diulang-ulang terus, mengulang tentang apa yang dilakukan Allah di Mesir, di Laut Teberau, di Padang Gurun, pada Datan dan Abiram. Allah melepaskan kita semua ini bangsa Israel semua dari Mesir dengan tangan yang teracung kuat gitu dan semacam itu, dan itu diulang-ulang terus. Etis dalam kitab Taurat seperti ini dan juga mungkin di beberapa referensi lainnya di dalam Alkitab gitu ya. Itu diulang-ulang terus Allah mengeluarkan bangsa Israel teracung dengan lengannya teracung apa semuanya itu. Jadi seperti itu gitu ya. Nah, putus-putus udah lancar lagi. Oh, oke. Ya. Ya, jadi diulang-ulang terus dalam ya ibadatnya atau apanya itu diulang-ulang terus dan diceritakan terus-menerus mengenai apa yang dilakukan Allah sedemikian besarnya gitu. Lanjut. Oke. Tuhan menjanjikan gitu ya bahwa bangsa Israel itu akan memperoleh banyak berkat selama mereka taat kepada perjanjian Allah yang dinyatakan di dalam Hukum Musa. Nah, janjinya apa aja sih sebenarnya? Mereka akan melanjut umurnya di dalam negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Terus mereka bisa ya punya tanah yang subur juga untuk bertani dan berternak gitu. Diairi air hujan gitu. Biasanya pas mulai equinox gitu ya. Uh, Equinox itu apa ya? Mungkin gampangnya mah awal titik musim semi dan awal awal musim gugur. Ya. Jadi memang kayak suatu momen ketika matahari melintas tepat di atas garis khatulistiwa bumi. Jadi emang juga di ya penentuan pasca pun juga sebenarnya kan melihat equinox-nya juga sebenarnya. Jadi makanya kenapa kita tuh tanggal paskanya itu beda-beda. Tapi biasanya ada di sekitar Maret sama April. Karena memang equinox-nya juga terjadinya pas equinox musim seminya ini terjadinya pas bulan Maret atau bulan April. Lanjut. Lalu menarik nih, air hujan gitu. Nah, hujan awal ini gimana? Hujan awal ini Oktober, November, lalu berlangsung selama musim dingin. Jadi hujan. Hujan akhir itu ada di hujan besar pada Maret atau April. Dan di tanah Palestina, tanaman-tanaman itu ditabur pada saat musim gugur dan dituai pada saat musim semi dan panas. Jadi pada Oktober November itu ditabur dan pada Maret April itu dipanen. Nah, cuman kita tuh jangan berhenti pada pemahaman itu aja. Kita mesti lihat hujan itu apa sih? Nah, hujan itu merupakan gambaran pengajaran kudus yang diberikan oleh para nabi dan orang-orang kudus. Ketika kalau misalkan mereka tidak taat, mereka kan dibilang tidak akan diberi hujan apa itu di tadi juga ada dan juga di Yesaya, aku akan memerintahkan mereka awan-awan itu untuk supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya gitu. Ke atas tanah Yudea alias di bangsa Israel gitu. Jadi firman Allah pengajaran kudusnya itu tuh tidak diberikan kepada bangsa.
kalau mereka tidak taat. Ini menurut Santo Paterius. Lanjut lebih dalam lagi. Jadi kita ini kan diairi oleh firman Allah yang hadir melalui pengajaran mereka gitu. Tanpa firman Allah tuh tubuh kita tuh hanyalah tanah yang kering dan tandus. Dikatakan di berbagai banyak ayat gitu ya. Dan salah satunya yang saya ini, marilah datang dan minumlah air, hai semua orang yang haus. Gitu. Hausnya ini tuh nggak cuma haus minum, tapi hausnya haus akan firman Allah. Jadi kan juga pada ini juga banget. Bagaikan Musa rindu akan air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Gitu. Jadi air hujan, airnya itu memang selalu jadi gambaran akan begitu apa ya rindunya kita itu akan firman Tuhan. Dan begitu butuhnya kita akan firman Tuhan. Hujan awal itu menandakan pengajaran Tuhan di awal zaman melalui hukum Taurat dan nabi-nabinya. Dan hujan akhir itu menandakan misteri inkarnasi Yesus dan pengajarannya di dalam masa perjanjian baru. Makanya juga mungkin di ini kayaknya dokumen versi lama ya sebenarnya. Nah, ini di Mazmur juga dinyatakan juga tangannya terangkat pada sebagai persembahan pada waktu petang. Jadi itu juga menggambarkan ya Yesus itu kan di akhir-akhir masa itu ya, di akhir-akhir zaman itu, dan memberikan pengajarannya itu seolah-olah seperti hujan. Dan inilah juga salah satu berkat rohani yang juga diberikan kepada kita. Ini berkat spiritual yang melebihi berkat materi yang kita punya gitu. Pengenalan kita akan Tuhan, pengalaman kita juga akan kasih Tuhan dalam hidup kita. Itulah yang sedemikian pentingnya gitu dalam hidup kita. Mau lebih apa sia-sia dan tak berarti gitu. Ya. Hidupku yang lama ini udah semuanya sia-sia dan tak berarti. Dan diletakkan semuanya hanya untuk Tuhan. Dan karena Tuhan yang mencukupkan. Tuhan yang kita tetap butuh duit ya, teman-teman. Bukan kita, wah tidak butuh duit, enggak. Tapi kita tuh nggak kepikiran untuk kayak sampai berfoya-foya, bermewah-mewahan gitu. Apalagi menggunakan hak orang lain gitu ya. Tentu saja saya tidak menyindir siapa-siapa ataupun apapun ya. Menggunakan hak orang lain untuk uh, berfoya-foya di saat orang-orang lagi pada susah. Enggak. Tapi kecukupan kita itu diberikan oleh pengenalan kita, firman Allah yang diberikan pada kita, firman Allah yang hidup dan mewujud dalam Yesus Kristus, itulah yang merupakan hujan akhir yang boleh tercurah, membasahi, menyuburkan kita, terutama di akhir-akhir hari ini. Mungkin sini ya, ya kita juga, ya saya juga, dan mungkin teman-teman di sini juga bukan orang-orang yang uh, bukan orkai-orkai. Saya sungguh disadarkan bahwa at least saya ya, dan semoga teman-teman Bapak Ibu semua ngalamin juga, Tuhan jaga.
Tuhan menunjukkan dukungannya, supportnya lewat orang-orang yang di sekitar, dan ya puji Tuhan, puji Tuhan, Tuhan baik. Lanjut. Nah, lalu apa sih bandingannya dengan tanah Mesir gitu? Tadi bilang tanah Mesir itu kamu nanti airnya jerih payah dan semacamnya gitu. Sebenarnya tanah Mesir itu kan dia cuma diairi oleh Sungai Nil gitu. Mesir itu juga pada dasarnya kan keringnya dan apa gitu semua. Sehingga kan butuh kanal, dan kanalnya itu dibuat oleh orang-orang Ibrani juga, orang Israel gitu. Dan itu tuh menunggu supaya bisa ke situ, kanalnya mesti diisi ketika Sungai Nilnya itu meluap gitu. Kalau meluapnya kurang atau meluapnya kelebihan, nanti akan terjadi kelaparan. Jadi susah gitu, beda sama air hujan, udah diturunin gampang itu semuanya. Lanjut lanjut. Satu lagi, ini tentang tanam Mesir ini, dia juga mesti disiramin juga terus menerus supaya nggak tandus gitu. Jangan jerih payah seperti kebun sayur, tadi ngomongnya seperti itu. Memang jadi emang sesusah itu gitu. Dan masuk ke yang tanah perjanjian ini tuh udah enak banget gitu. Lanjut. Nah, lalu balik lagi ke soal janjinya. Setiap tanah yang diinjak oleh bangsa Israel itu adalah milik bangsa Israel. Dan kanan ini akan menjadi milik Israel. Dan tidak ada orang yang bisa menghadapi bangsa Israel, termasuk bangsa yang lebih kuat. Tentu bangsa Israel yang maksud adalah yang dalam kitab Taurat ini, ya, pada zaman itu. Lanjut. Lalu dikatakan berkat dan kutuk. Berkat itu ada kalau jika mendengarkan perintah Tuhan dan melaksanakannya. Kalau kutuk itu tidak mendengarkan perintah dan menyimpang. Sehingga digambarkannya sama seperti ini, Gunung Gerizim yang begitu subur apa itu. Dan kalau jadi soal berkatnya itu kan seperti itu gitu. Dan kalau kutuknya Gunung Ebal, udah kering, tandus, berbatu gitu. Jadi orang kan sama seperti orang, kadang orang dikutuk. Nah, sekali lagi Bapak Ibu teman-teman semua, berkat dan kutuk ini gitu ya. Ini kan gambaran eh, pada zaman itu kan orang nangkep berkat material aja. Orang akan dianggap, wah, kalau itu makanya kadang jangan heran bahwa mentalitas itu tuh terbawa gitu sampai ke zaman perjanjian baru, orang lihat, ih, tuh orang matinya ketimpa menara gitu. Ih, darahnya dijadikan persembahan oleh orang-orang kafir, orang-orang Romawi gitu. Gila, gila, gila. Itu pasti banyak dosanya. Dan Yesus langsung menegur gitu. Memangnya orang-orang kaya gitu, itu tuh lebih besar dosanya dibandingkan kamu. Kurang lebih kan seperti itu ya. Sekali-kali kan tidak. Nah, masalahnya kadang orang Israel pada zaman itu ya, itu berhentinya sampai berkat material, tapi nggak bisa memahami bahwa sebenarnya yang berkat lebih besar itu ya berkat karena Tuhannya, itu karena Tuhan ada di pihak mereka gitu loh. Tuhan menyertai mereka, itu yang berkat yang besar gitu. Tuhan mengajarkan pada mereka melalui nabi-nabinya. Dan itu berkat yang jauh-jauh lebih mending gitu ya. Dibandingkan dari sekadar tanah subur, air hujan, lalu apa yang mana di padang gurun terus ada burung puyuh dan semacam itu semua. Itu punya Allah yang sedemikian hebat dan kuasanya, itulah berkat spiritual yang harusnya orang Israel pada zaman itu ya, dan orang Kristen pada zaman ini mesti paham gitu.
nggak melulu soal kaya gitu. Bukan masalahnya nggak boleh jadi kaya. Ya kalau memang diizinkan oleh Tuhan untuk jadi kaya, ya, dan memang dikehendaki demikian, ya boleh aja jadi kaya. Tapi yang lebih penting itu adalah pengenalannya itu loh, Bapak Ibu teman-teman. Mengenal Allah, Allah yang lebih besar, Allah yang lebih kuat. Itu ada di pihak kita. Allah yang tidak pernah meninggalkan janji-janjinya, dan Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Apapun yang terjadi. Allah yang selalu mengasihi kita dan selalu mengampuni kita, betapapun besar dosa mereka kita gitu. Lebih dari sekadar mobil mewah, lebih dari sekadar kendaraan pribadi seperti apapun itu, lebih dari sekadar kekayaan dan semacamnya, tapi ya Tuhan, puji Tuhan. Kalau dibandingkan lagi gini, Bapak Ibu teman-teman, rasul-rasul itu ya, mereka tuh ngikutin Yesus tuh kayak apa sih? Kayak ya udah sampai kayak istilahnya kalau boleh ngomong kasar udah sampai gila-gilaan gitu. Tapi wafatnya seperti apa? Ada 11 kecuali satu, Santo Pelindung saya yaitu Santo Yohanes gitu. Semuanya tuh tewas, dieksekusi. Petrus dicari terbalik lah, Yakobus dibunuh oleh pedang, apa ada yang salibnya X juga, Andreas kalau nggak salah macam, ada yang ya Paulus juga gitu dipenggal kepalanya. Itu kan jauh dari kata diberkati Tuhan ya, kalau menurut eh, pengertiannya kalau secara materi gitu. Orangnya meninggal mengenaskan gitu. Yohanes aja tuh bisa hidup sampai tua aja itu sempet dimasuk, kalau nggak salah sempet masukin kuali eh, minyak panas gitu atau apa, direndam atau gimana gitu, saya lupa. Tapi kurang lebih ya disiksa juga gitu. Tapi ternyata tidak tidak meninggal gitu. Akhirnya ya udah diasingkan aja lah, ya gitu. Menurut tradisi. Jadi tapi koreksi juga kalau ya bila salah ya. Tapi mereka semua merasa cukup, merasa bahagia karena mereka semua bisa menderita dan mati karena Kristus. Jadi pengenalan kita akan Allah, pengenalan kita akan firman Allah semua, itu tuh lebih melebihi semuanya. Lanjut. Sehingga kita dapatkan bahwa mengasihi Tuhan adalah menjalankan ketetapannya sama seperti yang sudah diteladankan oleh Tuhan. Generasi selanjutnya harus dididik agar taat kepada Allah. Hujan merupakan gambaran akan pengajaran Allah, baik melalui hukum Taurat dan para nabi maupun melalui misteri inkarnasi Yesus dan pengajarannya. Dan jika kita menaati perintah Allah, maka Allah akan memberikan berkat. Jika tidak, maka Allah tidak akan memberikan berkat. Lanjut, sekalian saya rekap juga semuanya. Peringatan dan riwayat kemurtadan, kita punya poin-poinnya sebagai berikut. Kemenangan dalam peperangan dan masuknya ke tanah perjanjian adalah anugerah cuma-cuma dari Tuhan. Taat dan bersyukur pada Tuhan adalah untuk kebaikan manusia. Orang Yahudi sejati ialah yang melakukan sunat di dalam hati secara rohani. Gereja mengajarkan keadilan dan cinta kasih yang sesuai dengan kebijaksanaan ilahi. Ketaatan dan ketidaktaatan. Mengasihi Tuhan adalah menjalankan ketetapannya, sama seperti yang sudah diteladankan oleh Tuhan. Generasi selanjutnya harus dididik agar taat kepada Allah. Hujan merupakan gambaran akan pengajaran Allah, baik melalui hukum Taurat dan para nabi, maupun misteri inkarnasi Yesus dan pengajarannya. Jika kita menaati perintah Allah, maka Allah akan memberikan berkat. Jika tidak, maka Allah tidak akan memberikan.
berkat. Demikian, saya akan kembalikan lagi pada moderator. Silakan Leo. Terima kasih Kak Bertus dan Coach Jos atas pemaparannya materi pada malam hari ini dengan luar biasa, terutama mengenai berkat dan kutuk dalam pembahasan mengenai hujan berkat. Memang pada akhirnya para kudus kita tidak mendapatkan apa-apa gitu ya, selain daripada berkat itu sendiri, berkat atau hujan yang artinya secara spiritual, berkat rohani itu sendiri, tidak ada material, tidak ada yang lain-lain. Nah, silakan apakah dari Ibu Bapak dan teman-teman sekalian ada suatu tambahan, kesaksian ataupun ada pertanyaan terkait sesi pada malam hari ini di kita membahas ulangan bab 9 sampai 11. Silakan Ibu Bapak dan teman-teman sekalian. Oke, jika tidak ada, kita tutup saja. Berikut kontak kami nanti secara full ada di YouTube dalam rekaman Just Hope House of Praise Bandung dan Instagram @house.of.praise. Kemudian setiap Selasa pertama dan Selasa ketiga jam 7 malam kita ada persekutuan doa offline di Jalan Maulana Yusuf nomor 5 di Kota Bandung. Dan Selasa kedua dan Selasa keempat selalu doa syafaat online. Dan kita akan bertemu lagi di Jazz Hope selanjutnya pada hari Kamis 10 Oktober 2024 jam 7 malam. Kita akan membahas mengenai satu-satunya tempat ibadah dan satu-satunya Allah. Mari kita tutup dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bernafaslah dalam diriku ya Roh Kudus, agar pikiranku menjadi kudus. Bertindaklah dalam diriku ya Roh Kudus, agar pekerjaanku juga menjadi kudus. Tariklah hatiku ya Roh Kudus, agar aku mencintai apa yang kudus. Kuatkanlah aku ya Roh Kudus, untuk mempertahankan apa yang kudus. Jagalah aku ya Roh Kudus, agar aku selalu kudus. Amin. Tuhan Yesus Juru Selamat kami, izinkanlah kami datang kepadamu. Hati kami dingin, Tuhan, hangatkanlah hati kami dengan kasih-Mu yang tanpa pamrih. Hati kami berdosa, bersihkanlah dengan darah-Mu yang mahal. Hati kami lemah, kuatkanlah dengan roh yang penuh sukacita. Hati kami kosong, penuhilah dengan kehadiran ilahi-Mu. Tuhan Yesus, hati kami adalah milik-Mu. Milikilah hati kami selalu dan hanya untuk-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.